warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel YouTube Eko Sugi. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita untuk soal-soal latihan UTBK, tes potensi skolastik untuk pengetahuan kuantitatif. Oke, kita lanjutkan di soal UTBK ini. Misalkan ada harga satu buku dan satu pensil Rp35.000. Selisih harga satu buku dan satu pensil adalah Rp5.000. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Berikut berdasarkan informasi yang diberikan. P itu 20.000 dan Q itu adalah jumlah minimal yang cukup untuk membeli salah satu dari buku atau pensil. Nah, di sini ada buku, ada pensil, ada buku, ada pensil, ya kan? Nah, buku dan pensil, satu buku dan satu pensil itu Rp35.000. Berarti kita simpulkan buku dengan B ditambah pensil itu adalah 35.000. Selisih harga ini selisih ya, harga satu buku dan satu pensil. Berarti buku dikurangi pensil itu 5.000. Oke. Nah, kita cari dulu harga masing-masingnya dulu. Kita tambahkan misalkan B tambah B 2B ya kan. Plus P minus P berarti habis. 35 tambah 5.000 40.000 gitu kan. Berarti bukunya harganya 20.000, 40.000 bagi 2 20.000. Nah, kalau selisih antara buku dan pensil itu 5.000, berarti harga pensilnya itu sama dengan 15.000 gitu. Nah, kalau di sini P itu 20.000 ya kan. Q adalah jumlah minimal yang cukup untuk membeli salah satu dari buku atau pensil. Nah, di sini yang paling minimal adalah pensil 15.000. Berarti Q-nya 15.000 gitu kan. Nah, di sini korelasinya adalah atau hubungannya adalah P itu lebih besar dibandingkan dengan Q yang A ya. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk soal latihan kita, latihan soal UTBK, tes potensi skolastik atau TPS untuk pengetahuan kuantitatif. Di soal nomor 2 ini, median 7 bilangan, median itu nilai tengah. Median 7 bilangan 11, 19, 5, X, 16, 4, 22 adalah X. Nah, X-nya itu adalah nilai tengah, ya kan, nilai tengah gitu. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut? Berdasarkan informasi yang diberikan. P itu adalah X atau median atau nilai tengah, dan Q adalah rata-rata data. Nah, sebelumnya kita urutkan dulu nih. X, ya kan. Ada 4, ada 5, ada 11. Gitu kan. Kemudian sebelah kanan X ada 16, ada 19, ada 22. Oke. Nah, X itu artinya adalah range X itu berarti di antara 11 sama 16, ya kan? Nah, kita misalkan pertama nilai kita ambil untuk medianya adalah sama dengan 12, misalkan ya, 12. Nah, untuk rata-ratanya, kita buat rata-ratanya ini kan. Rata-ratanya berarti adalah 4 tambah 5 tambah 11 tambah 12 tambah 16 tambah 19 tambah 22 dibagi dengan berapa? Berapa angka ini? Ada berapa angka? 7 gitu kan. 4 tambah 5 itu kan 9. 9 kita tambah dengan 11 itu 20. 20 kita tambah dengan 12 sama 16 itu berarti 28. 28 itu 48. 48 ditambah dengan 22 itu 70. 70 kita tambahkan dengan 19 sama dengan 89. 89 dibagi dengan 7 itu sekitar 89 kita bagi dengan 7 itu kita dapatkan 12 lebih sedikit ya. 12 berarti di sini sisanya 5 karena kan 12 kali 7 84. 5 per 7 ya. Jadi kalau misalkan kita ambil X-nya 12 maka rata-ratanya adalah 12 5 per 7. Oke, sekarang yang kedua. Kalau misalkan Kalau misalkan nilai tengahnya tadi adalah
Tadi kan 12, sekarang kita ambil nilai tengahnya adalah 15. 15. Tadi waktu kita ngitung berapa? Ketika X-nya 12 kan 89 tuh. Berarti 89 jadikan 15 berarti 90. Berapa? Tambah 3, 89, 90, 92 bagi dengan 7. Ya. Kalian dapat 92 kali bagi dengan 7, kalian dapatkan sekitar 13. Ya. 13 kali 7 itu 91 per 7. Oke. Nah, ketika X sama dengan 15, ternyata rata-ratanya adalah 13 per 7. Seperti itu. Oke. Jadi di sini kita dapat membuktikan bahwa untuk X sama dengan 12, rata-rata 12,57, artinya P itu lebih kecil dibandingkan dengan Q. Oke ya. Ya. Ini berarti yang sini adalah P itu lebih kecil dibandingkan dengan Q. Kemudian yang kedua, ketika medianya 15, X-nya 13,7 gitu. Jadi ketika kita ganti dengan media 15, ternyata P-nya itu malah lebih besar dibandingkan dengan Q. Gitu. Makanya di situ kita dapat menyimpulkan bahwa informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Gitu. Oke. Jawaban yang sesuai adalah yang D. Kemudian kita lanjutkan di nomor selanjutnya. Untuk latihan soal UTBK, tes potensi skolastik atau TPS di pengetahuan kuantitatif. Nah, X itu lebih besar daripada 2. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P itu adalah 1 minus X pangkat 4 dibagi dengan 1 min X kuadrat, dan Q adalah 2 plus X. X lebih besar dari 3. Kita ambil contoh misalkan X sama dengan 3, gitu ya. Berarti kita cari P dulu. 1 minus X3 pangkat 4 itu 81, ya kan? 9 kali 9. X kuadrat, 3 kuadrat, 9. Kalian dapatkan minus 80 dibagi dengan minus 8. Minus 10. Sedangkan Q itu adalah 2 plus X, 2 plus 3. Sama dengan 5. Jadi P, ini positif, maaf. Jadi P lebih besar dibandingkan dengan Q. Ya. Kita lanjutkan soal latihan kita, soal latihan UTBK untuk TPS atau tes potensi skolastik pengetahuan kuantitatif. Nah, diberikan contoh soal, 1 kaleng cat hijau dihasilkan dari 2 liter cat biru dan 3 liter cat kuning. Ya, 2 liter cat biru dan 3 liter cat kuning. Kemudian telah dicampurkan 5 liter cat biru dan A liter cat kuning untuk membuat cat hijau tersebut. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P itu 2A, Q 14. Nah, ini hubungan berbanding lurus, ya kan? Di situ ada cat biru, ada cat kuning, biru sama kuning. Ya. Biru 2, ini ya, 2 ya. Dan kuning 3. Kemudian dicampurkan 5 liter, 5 biru, A liter kuning. Berarti sini A. Nah, kita buat perbandingannya 2 per 5 sama dengan 3 per A. Perbanding lurus. Kalikan silang. 2A sama dengan 15. Berarti ini 15. Berarti P lebih besar dibandingkan dengan Q. Yang A. Kita lanjutkan soal latihan UTBK, tes potensi skolastik TPS untuk pengetahuan kuantitatif. Suatu adonan beton dibuat dari A bagian semen dan 1 bagian pasir. Ya. A bagian semen dan 1 bagian pasir. Telah digunakan 3 bagian semen dan 5 bagian pasir untuk membuat beberapa adonan semen beton tersebut. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P itu 5A dan Q 4. Nah, ada semen, ada pasir. Ada semen, ada pasir di situ. Ada A semen sama 1 pasir. 3 semen, 5 pasir. Sama, kita kalikan silang aja langsung. 5.
5A sama dengan T 3. Ya kan? 5A sama dengan 3. Berarti di sini 3. Berarti P lebih kecil daripada Q, atau kita balik, Q lebih besar daripada P. Jawaban yang sesuai adalah yang B, yang B.